Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemenang terakhir. Tanah terbuka yang luas itu sepenuhnya sunyi. Beberapa saat kemudian, gelombang desahan penyesalan terdengar dari kursi penonton di kedua sisi. Ah! Putri kecil dengan lembut menepuk debu yang melesat ke lengan bajunya. Dia mengangkat kepalanya, menatap kabut berwarna putih yang meresap dari tempat Xiao Yan berdiri dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa kuda hitam terbesar di Grand Meeting musim ini, yang bisa bersaing dengan pemuda misterius itu, akan benar-benar gagal karena alasan yang konyol. Kali ini, reputasi asosiasi benar-benar akan rugi besar. Haha, Ketua FAMA, karena Yan Xiao sudah gagal, harap umumkan hasil akhir untuk Grand Meeting. Setelah Yan Li tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, dia akhirnya menekan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa ketika dia melihat FAMA dan yang lainnya di depan kursi VIP. Apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong sedikit mengernyit. Sebuah niat membunuh gelap dan dingin samar muncul dan menghilang di wajahnya. Dia menatap Yan Li di bawah dengan cara yang dalam saat dia bertanya dengan lembut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kalau kita bisa membunuhnya di depan semua orang. Ekspresi FAMA sama jeleknya. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku yang dulu akan melakukannya tadi malam, potong Jia Lao dengan tangannya saat dia berkata dengan dingin. Ah, itu juga akan merepotkan membunuhnya. Orang itu telah menangkap kelemahan kita karena tidak bisa mengungkapkan identitasnya. FAMA menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita hanya bisa membiarkan dia menjadi juara. Tidak mungkin bagi asosiasi untuk menahannya dengan paksa karena beberapa alasan yang tidak ada di depan mata banyak orang. Mendengar ini, alis Hai Bodong dan Jia Lao berkerut dalam. Mereka bertukar pandang, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan murung. FAMA perlahan berjalan ke depan. Tatapannya menyapu tanah terbuka. Ketidakberdayaan dalam suaranya adalah sesuatu yang dapat didengar dengan jelas oleh siapapun. Menurut aturan Grand Meeting, siapapun yang berhasil memperbaiki pil obat yang paling berguna dan tingkat tertinggi akan menjadi pemenang terakhir. Meskipun Putri Kecil dan Liu Ling sama-sama menyempurnakan pil obat tingkat 4, nilai dan kegunaan pil-pil itu semuanya lebih rendah daripada pil pemecah penghalang hati ungu yang telah disempurnakan Yan Li. Karena itu, udara di atas tanah terbuka yang luas sepenuhnya sunyi. Hanya suara tak berdaya dari FAMA yang perlahan bergema. Oleh karena itu, pemenang pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jia MA musim ini. Dengan kedua tangan disilangkan di depan dadanya, Yan Li tersenyum saat dia melihat wajah suram dari 3 orang kelompok FAMA dan meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini dia hampir bisa membayangkan betapa dicari dia begitu dia kembali ke Kekaisaran Chuyun. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi orang yang bisa bertarung dengannya untuk posisi ketua asosiasi. Pemenangnya adalah Yan. FAMA perlahan menutup matanya. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata terakhir. Tunggu! Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar tiba-tiba di tanah terbuka, memotong kata-kata yang akan diucapkan FAMA. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu. Akhirnya, semuanya terkunci di atas meja batu yang telah dibungkus dengan udara dingin berwarna putih. Teriakan sebelumnya dikeluarkan dari tempat itu. Tidak lama setelah suara itu terdengar, kabut berwarna putih yang menutupi sekeliling meja batu perlahan menjadi samar. Beberapa saat kemudian,
Kabut berwarna putih telah menjadi sangat samar sehingga tidak bisa lagi menyembunyikan hal-hal di dalamnya dari pandangan orang lain. Adegan di dalam interior juga muncul di mata semua orang. Sudah ada cukup banyak garis retak yang muncul di meja batu hijau keras karena ledakan kuali obat sebelumnya. Area di atas meja batu juga berantakan total. Saat tatapannya bergeser sedikit ke depan meja batu, ada seorang pria muda yang pakaiannya berkeping-keping. Tangan kanannya menopang dirinya di atas meja batu saat dia terengah-engah, melepaskan udara kasar. Di permukaan tubuhnya, ada jejak darah samar yang kemungkinan disebabkan oleh pecahan yang keluar dari ledakan kuali yang tiba-tiba tadi. Tampaknya telah merasakan benang terakhir dari udara dingin menghilang, pemuda itu mengangkat wajah biasa yang agak pucat dan berbicara dengan suara serak kepada FAMA di peron tinggi. Seharusnya ada sekitar 10 menit lebih sampai akhir kompetisi. Baik. Ada 14 menit. FAMA mengangguk dan menjawab sambil menatap Xiao Yan yang sangat lemah. Yan Xiao, bahkan kuali obatmu telah meledak. Apa yang dapat Anda lakukan meskipun Anda masih memiliki sisa 10 menit lebih? Jangan beritahu saya bahwa Anda akan menemukan kuali obat baru sekarang dan mulai memurnikan dari awal? Haha. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah saja. Sikap pelin-pelan ini bukanlah bagaimana seorang pria seharusnya bertindak. Melihat Xiao Yan muncul sekali lagi, Yan Li tidak bisa menahan ejekan. Memiliki kemampuan untuk bertarung namun memilih untuk mundur adalah hal yang tidak boleh dilakukan seorang pria. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan dengan dingin tertawa dengan ejekan yang terkandung di sudut mulutnya, apalagi, siapa yang memberitahumu bahwa aku perlu memperbaiki dari awal lagi? Maksud kamu apa? Senyum di wajah Yan Li berangsur-angsur menghilang. Dia menatap cara misterius Xiao Yan dan berteriak sedikit gelisah. Xiao Yan tidak menjawab permintaan keras Yan Li. Di bawah puluhan ribu tatapan di sekitar lapangan terbuka, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan hisap tiba-tiba melonjak tajam ke langit. Puluhan ribu tatapan mengikuti arah telapak tangan Xiao Yan dan perlahan bergerak ke atas. Akhirnya, mereka semua tercengang saat mereka berhenti di atas bunga api berwarna putih yang melayang di langit. Karena warna apinya mirip dengan awan, sulit untuk menemukan bahwa itu adalah sekumpulan nyala api berwarna putih kecuali seseorang melakukan pengamatan yang cermat. Kelompok api berwarna putih ini adalah sekelompok api pendingin tulang yang Xiao Yan gunakan dengan terampil untuk membungkus pil roh hijau 3 garis dan mengirimkannya terbang ke udara dengan tamparan di bagian bawah kuali obat. Tepat sebelum kuali obat meledak. Melalui metode ini, dia membiarkan pil obat menghindari dampak dari kuali obat yang meledak. Di detik terakhir yang mendesak itu, dia benar-benar bisa tidak tergoyahkan dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi dan memikirkan metode ini untuk mencegah bencana. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Xiao Yan bahkan merasakan kekaguman pada dirinya sendiri. Tamparan yang tampaknya sembrono itu sebenarnya berhasil membalikkan situasi krusial dari seluruh Grand Meeting. Ini adalah FAMA memandangi kumpulan api berwarna putih di langit, merasa tertegun. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa area di sekitar api mengandung udara sedingin es. Tentu saja, yang paling penting adalah di tengah nyala api, sebenarnya ada pil obat berwarna hijau yang sebagian tersembunyi. Haha, sepertinya masih terlalu dini untuk membahas kekalahan. Keajaiban akan selalu terjadi di saat-saat terakhir. Selain itu, hal seperti itu tidak pernah kurang pada orang ini. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia menyaksikan sekelompok api berwarna putih. Dia baru tahu kalau kemampuan Yan Li sepertinya sedikit kurang jika dia ingin mengalahkan monster kecil itu. Anak kecil. Saya memang meremehkannya. Namun, mengapa dia harus membuat banyak tikungan dan tikungan setiap kali dia mengikuti kompetisi? Jia Lao bertepuk tangan dan tersenyum saat dia memuji.
FAMA juga berbagi perasaan yang sama saat dia mengangguk. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat ketika menyaksikan orang ini bersaing, dia kemungkinan besar akan dipermainkan sampai dia mati. Hanya dengan satu kompetisi ini, hati dari sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya terangkat hanya untuk dikecewakan dan kemudian diangkat sekali lagi. Sungguh orang yang menakutkan. Pada saat-saat terakhir itu, dia benar-benar dapat memikirkan metode seperti itu untuk mengawetkan seluruh pil obat. Mustahil untuk tidak mengaguminya. Nalan Jie membelai jenggotnya dan memuji-muji. Dada Nalan Yanran dengan lembut naik dan turun. Dia menghembuskan nafas panjang pengap yang telah ditekan di dalam dadanya dan mengangguk sedikit. Dengan segera, tangan putihnya menyeka keringat dingin di dahinya tanpa meninggalkan bekas. Dia tidak menyangka bahwa kompetisi yang telah mencapai kesimpulan sebelumnya saat ini mulai membuat pembalikan besar. Benda apa itu? Ekspresi Yan Li gelap saat dia menyaksikan nyala api berwarna putih di langit. Dibandingkan sebelumnya, ketidaknyamanan yang lebih besar menyelimuti hati Yan Li. Di tanah terbuka, nyala api berwarna putih di udara mulai turun dengan cepat di bawah kekuatan isap yang dipancarkan Xiao Yan. Setelah turun, nyala api berwarna putih di permukaannya mulai menghilang dengan cepat. Pil obat berwarna hijau di dalamnya juga menjadi semakin jelas. Ketika pil obat hanya setengah meter dari telapak tangan Xiao Yan, nyala api akhirnya benar-benar menghilang. Pil obat bundar berwarna hijau dengan akurat mendarat di dalamnya. Xiao Yan menarik tangannya kembali. Menurunkan kepalanya, Xiao Yan melihat pil obat berwarna hijau di telapak tangannya yang telah mengalami banyak liku-liku untuk berhasil memperbaikinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya dan menghirup udara yang agak sedingin es. Pil obat seluruhnya berwarna hijau dan seukuran mata naga. Di permukaan pil bundar terdapat 3 garis, 1 hijau, 1 ungu, dan 1 putih, yang disusun dengan sangat teratur. Saat Xiao Yan memegang pil obat, dia bahkan bisa merasakan energi bergelombang yang terkandung di dalamnya. Saya akhirnya berhasil. Senyuman lega muncul di wajah pucat Xiao Yan. Sejak dia mempelajari keterampilan untuk memperbaiki obat, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memperbaiki pil obat. Apakah dia berhasil? Tingkat apa itu? Melihat senyum di wajah Xiao Yan, putri kecil dan yang lainnya di dekatnya tidak bisa menahan untuk membuka mulut dan bertanya. Karena udara yang dingin, pil roh hijau 3 baris, ini bahkan tidak mengeluarkan aroma pil apapun ketika dibekukan oleh udara sedingin es. Oleh karena itu, putri kecil dan yang lainnya tidak tahu informasi pasti dari pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan. Tentu saja, bahkan tanpa aroma pil yang dipancarkan, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah semacam pil obat tingkat rendah. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya menyapu wajah gelap Yan Li, yang sedikit gelisah dan gelisah. Dia mengangkat pil obat berwarna hijau tinggi di udara, melirik FAMA dan yang lainnya di platform tinggi sementara suaranya yang jernih bergema di seluruh tempat terbuka. Pil obat tingkat 4, pil roh hijau 3 baris. Haha bagus. Melihat pemuda di bawah yang telah mengangkat pil obat dengan tangannya sementara dia berteriak dengan suara yang jelas, FAMA tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak dengan sikap bersyukur. 3. Pil 3 baris Green Spirit. Suara yang dibawa ke telinga Yan Li seperti guntur yang tiba-tiba meledak di dalam hatinya. Telinganya berdengung. Ekspresi awalnya bangga di wajahnya langsung menjadi pucat. Tatapannya tidak memiliki kehidupan saat dia menatap pil obat berwarna hijau di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kaki yang lemah, dia akhirnya mendarat di punggungnya saat dia duduk di tanah. Meskipun Purple Heart Barrier Breaking Pill sangat kuat, Yan Li jelas tahu bahwa 3 Line Green Spirit Pill dengan 3 Pill Lines jauh lebih tinggi.
Tempat juara yang akan menjadi miliknya sekali lagi dipindahkan ke orang lain dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini adalah keajaiban. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.